Oke, bisa Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silahkan Mas Arief memimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum mulai pembelajaran akan Ibu presensi terlebih dahulu ya. Bilkis? Hadir. Rizka? Hadir. Mufid? Hadir. Oke, hadir semua ya. Terima kasih. Nah, pada pertemuan lalu nih, kita kan sudah belajar mengenai siklus hidrologi. Nah, dari materi tersebut, menurut kalian nih, mengapa air di bumi itu nggak pernah habis? Boleh, Arif, silahkan. Karena air itu mengalami yang namanya suatu siklus hidrologi, yaitu berputarnya air, terus air melalui proses evaporasi. Oke, betul. Berarti masih pada ingat materi minggu lalu ya? Oke. Nah, untuk hari ini tuh kita akan belajar mengenai perairan laut, termasuk jenis-jenis laut, relief dasar laut, serta dinamika air laut seperti gelombang, arus, dan pasang surut air laut. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian nanti mampu menguraikan relief dasar laut. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi klasifikasi laut berdasarkan proses kejadiannya. Nah, perairan laut itu menutupi sebagian besar permukaan bumi dan menyimpan banyak potensi serta misteri. Dengan mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian bisa memahami bagaimana laut berperan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Siapa tahu juga nih dari materi kita pada pagi hari ini mengenai kelautan, akan muncul minat kalian untuk berkarir di bidang kelautan seperti peneliti laut atau ahli oceanografi atau bidang lainnya yang berkaitan dengan laut. Untuk penilaiannya akan Ibu nilai melalui tanya jawab. Yang kedua, keaktifan dalam berkelompok, itu ada berdiskusi, kerjasama, dan poin pada kuis. Kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini yang pertama akan Ibu jelaskan sedikit materi, lalu kalian nanti membentuk kelompok. Karena ini sedikit ya, jadi Ibu akan kasih 2-3 orang, 3 kelompok, itu nanti merangkum buku paket bab hidrosfer perairan laut. Lalu akan ada Ibu adakan kuis secara berkelompok. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang pernah main ke pantai enggak? Pernah. Oke, pernah ya. Air laut itu rasanya apa? Asin. Oke, udah tahu ya, udah pada pernah main ke pantai, udah tahu air laut itu asin. Ada yang tahu nggak pengertian laut itu apa? Oke, Galau silahkan. Laut itu kumpulan air asin yang menghubungkan daratan dengan samudra. Oke, betul ya. Jadi sederhananya laut itu adalah badan air asin yang sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Jadi laut itu bisa terkurung daratan dari semua sisi atau sebagian besar sisi. Lautan juga bisa menjadi badan air asin yang merupakan bagian dari salah satu samudra di dunia. Loh, Bu, kok bisa bagian dari samudra? Emang bedanya laut sama samudra apa dong? Oke, akan Ibu jelaskan perbedaan dari laut dan samudra. Meskipun sama-sama menampung air asin dalam jumlah yang banyak, tapi laut dan samudra itu berbeda. Perbedaannya diantara lain yang pertama, laut lebih kecil dan dangkal daripada sebagian besar sisi. Laut juga merupakan bagian dari samudra. Lalu yang kedua, samudra itu umumnya lebih luas dan dalam dibandingkan laut. Otomatis menampung air asin yang jumlahnya lebih banyak. Di dunia ini ada 5 samudra. Yang pertama apa? Pasifik. Kedua, India, Arktik, dan Antartika atau Samudra Selatan. oke, betul ya. Nah, ini ada
jenis-jenis laut. Itu ada berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada laut transgresi atau laut luas. Laut transgresi adalah laut yang mengalami perluasan yang terjadi karena adanya kenaikan permukaan air laut atau juga karena turunnya daratan secara perlahan. Akibatnya sebagian daratan itu digenangi air laut. Contohnya itu ada tenggelamnya dangkalan Sunda dan Sahul ketika es mencair di zaman purba. Lalu yang kedua, meluasnya laut Bering karena melelehnya es di kutub. Nah, yang kedua itu laut ingresi. Itu proses terjadinya karena turunnya tanah atas dasar laut yang diakibatkan oleh tekanan vertikal gaya endogen, yaitu gerakan-gerakan tektonik mengakibatkan menimbulkan patahan, dan itu sudah berlangsung selama ribuan tahun yang lalu. Dan serta penurunan tanah di dasar laut itu juga bisa membentuk lubuk laut dan juga palung laut. Yang ketiga ada laut regresi atau laut yang menyempit dan mundur. Proses terjadinya laut regresi itu karena banyaknya sungai yang bermuara di laut dan mengendapkan sebagian lumpurnya. Contohnya Laut Jawa yang mengalami penyempitan laut sejauh 12 meter per tahunnya. Lalu ada jenis laut berdasarkan letaknya. Itu ada laut tepi, itu laut yang berada di tepi benua dan masih berhubungan langsung dengan samudra luas. Biasanya itu dipisahkan oleh gugusan pulau atau semenanjung, contohnya Laut Cina Selatan. Lalu yang kedua ada laut pertengahan, itu laut yang terletak di antara dua benua atau lebih dan masih terhubung dengan samudra melalui selat. Laut itu umumnya cukup dalam, itu contohnya ada di Laut Tengah. Lalu yang ketiga itu laut pedalaman. Hampir seluruh bagiannya itu dikelilingi daratan dan berhubungan laut dengan samudra yang sangat sempit. Contohnya adalah Laut Kaspia. Nah, ini ada jenis laut berdasarkan kedalamannya. Itu yang pertama ada zona litoral. Zona litoral itu tempat terjadinya pasang surut air laut, jadi dia di paling atas. Lalu yang kedua ada zona neritik, itu 20 sampai 200 meter. Nah, biasanya di sini tempat berkumpulnya ikan-ikan kecil yang bisa kita temui. Lalu ada zona batial, itu 200 hingga 2.500 meter. Ini di sini udah mulai sedikit gelap dan ukuran ikan itu lebih besar dibanding zona neritik. Lalu ada zona abisal, itu paling dalam dan paling gelap. Di sini disebut biasanya palung laut atau dasar laut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan kalian bisa paham, sekarang kalian bisa membentuk kelompok ya. Dibentuk 3 kelompok. 3 kelompok. Ini bisa. 3, 3, 4 bisa kok. 4 gak apa-apa, Bu. Boleh. 3, 3, 2. 3, 3, 2. Jadi Galuh bisa geser ikut Desta. Bilkis agak menjauh. Sila di sini dong. Ini Sela sama aku, Bu. Oh iya, ya udah kalau gitu. 3, 3, 2 ya. Tadi masih ingat kan tugasnya ngapain? Loh, kan tadi udah Ibu sampaikan kalian merangkum materi. Gimana sih? Ya, ini buku paketnya dibuka. Ini lembar ininya ya, lembar rangkumannya. Oke, Bu. Harus diingat rangkumnya poin-poin penting karena nanti dalam rangkuman itu kalian akan maju kuis loh ya. Jadi harus dirangkum. Semuanya mengerjakan. Ayo ditulis dong, dibuka buku paketnya. Oh iya, Bu. Buku paket ya, nggak boleh buka HP, buku paket. Ya, Bu. Ditulis poin-poin pentingnya, nggak usah semua, yang penting dirangkum. Dirangkum ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Udah ya. Ini juga dirangkum. Ya, poin-poin penting, yang sekiranya menurut kamu penting deh. Penting Ini semua. penting. Ya jangan ditulis semua dong, namanya merangkum. Ayo. Nah, itu penting. Ini juga. Oke, sudah selesai semua ya? Oke. Sekarang silakan maju, semua kelompok maju. Berdiri yuk, berdiri. Iya, semua yuk. Di bawah, rangkumannya di bawah.
Silahkan memanjang. Satu kelompok memanjang ke belakang. Di sini, agak maju. Maju. Memanjang ya. Nah, nanti sini kan ada 3 tim nih. Nanti akan ibu kasih soal di sini. Tim 1 Mufid, tim 2 Desta, tim 3 Bilkis. Nanti akan ada soal. Kalian jawab dari rangkuman yang sudah kalian tulis ya. Oke, bisa dimulai. Bisa dimulai nggak nih? Udah siap belum? Bisa. Oke, silahkan tim 1. Mau memilih soal yang mana dulu? Dipencet. Iya, bisa kan? Iya. Gak bisa ya? Bisa yuk. Oke. Apa itu Pak? Ayo berdiskusi sama kelompoknya. Yo. Yang kalian tulis tadi, nggak boleh, nggak bisa. Oke, apa? Bagian dasar laut yang sangat dalam dan sempit akibat aktivitas tektonik. Kita cek ya, betul atau enggak? Wih, betul. Oke, kita kasih poin untuk kelompok 1. Lalu kelompok 2, silahkan maju, pilih soalnya. Apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Yuk berdiskusi. Ayo. Bu, mau jawab, Bu. Ya, Bagian dasar laut yang dangkal dan merupakan perpanjangan dari benua. kita cek ya. Betul. Ya, tim 3, milih. Cepatnya, Bu, cepet. Mancing, boleh. Apa itu lereng benua continental slope? Ayo bisa nggak? Kalau nggak usah dihitungin tim lainnya 5 4 Oke, tim 3 nggak dapat poin ya. Lalu tim 1 maju lagi yuk. Apa itu arus laut? Oh ini ya. Arus laut itu aliran massa air laut yang bergerak secara tetap dari satu tempat ke tempat lain, Bu. Kita cek ya. Betul. Yeay. Tim 2. Oke, yang renang ya. Ya, ini kalian bisa milih nih kelompok 3 atau kelompok 1 yang kehilangan 20 poin. Kalian pilih. Kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok 3? Ayo pilih. Ayo pilih. Tim 1 atau tim 3? Tim 1. Oke, tim 1 kehilangan 20 poin ya. Oke, saja tim 3. Tim 3 yang mau milih yang mana? Apa perbedaan pasang naik dan pasang surut? Apa perbedaan ini? Ayo. Kita cek ya. Oke, betul. Tim 1 lagi milih. Ayo pilih yang mana? Pilih yang mana ayo. Oke. Contoh laut pedalaman. Oh ada. Ayo. Laut yang hampir seluruhnya dikelilingi daratan seperti laut Kaspia. Oke, kita cek ya. Wih, betul. Untuk sekarang tim 2. Contoh palung laut terdalam di dunia. Satu. Oke. Ya, kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan laut transgresi? Kalau 1. Oh ya, ada Bu. Dataran luas
dan relatif data di dasar laut yang sangat dalam. Oke, kita cek ya. Betul. Sekarang tim 2. Double point buat tim 2. Jadi dapat double point buat tim 2. Ngasih poin buat tim 1. Tim 1. Tapi dengan pasang surut. Cek. Ini bro. Ya. Naik permukaan Oke. akibat Tim 2. Kedua. Ya, betul. Tim 3 nih, tinggal dia. Oke, menangnya tim 1 ya. Silakan bisa kembali ke kursinya masing-masing lagi. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, hal-hal yang kalian pelajari tentang perairan laut hari ini itu apa? Pengertian perairan laut, Ya, jenis laut, dasar laut, serta dinamika air laut. oke, betul. Terus jenis-jenis zona laut yang telah kalian pelajari hari ini? Zona litoral, zona landing, zona bagian, dan zona asal. Oke, pintar kalian semua ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas yang lebih mendalam. Jadi diharapkan kalian bisa mempersiapkan diri, baca-baca dulu di rumah, bukunya dibuka ya, jangan pulang nggak belajar, harus belajar ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari materi Ibu pada siang hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah berangkat. Ibu cukupkan. Bila bisa bilang fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.